Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajira Sandra Dewi dengan NIM L021191093. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode rehabilitasi pada terumbu karang. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah rehabilitas dan pengembangan sumber daya perairan. Baiklah, sebelum kita mengetahui metode rehabilitasi pada terumbu karang, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu terumbu karang. Terumbu karang berasal dari kata koral dan reef, di mana koral artinya karang dan reef merupakan terumbu yang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan karang, alga berkapur, serta organisme lain yang menghasilkan kapur, seperti moluska, echinodermata, dan krustasea. Terumbu karang merupakan ekosistem khas perairan laut tropik dan tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Nah, pada gambar yang di slide ini terdapat beberapa contoh dari terumbu karang. Yang pertama yaitu contoh karang hermatifik, kemudian karang lunak, dan ketiga yaitu blue coral, dan yang keempat yaitu contoh terumbu karang fire coral. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, di antaranya manfaat ekologis, yaitu bermanfaat sebagai penyedia pangan melalui perikanan perairan karang, pelindung pantai, sebagai tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota laut, dan sebagai bahan baku obat-obatan. Manfaat yang keduanya yaitu terumbu karang sebagai penghalang ombak. Sebuah penelitian terkini University of Bologna bersama Organisasi Konservasi Global The Natural Conservancy, US Geological Survey, Stanford University, dan University of California Santa Cruz menyatakan bahwa terumbu karang dapat melindungi pantai dan mengurangi energi gelombang sebesar 97%. Tubir terumbu karang atau rataan karang dangkal yang pertama kali memecah ombak dapat mengurangi kekuatan ombak hingga 86%. Adapun manfaat yang ketiganya yaitu manfaat ekonomi, di mana terumbu karang ini bermanfaat sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir melalui perikanan karang, sebagai spot penyelaman wisata bahari, dan sebagai sumber karang hias untuk kebutuhan akuarium laut. Terumbu karang dapat mengalami kerusakan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor manusia. Ada beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Yang pertama itu praktik penangkapan ikan. Contohnya menggunakan dinamit atau bom, jaring insang atau gillnet, pukat cincin, pukat udang, serta sianida dan racun lainnya. Sebuah fakta mengungkapkan bahwa daerah penangkapan ikan di Indonesia yang menggunakan bom ikan telah menghancurkan 80% lebih karang yang ada. Aktivitas manusia yang kedua yang dapat menyebabkan kerusakan karang yaitu aktivitas ekstraktif, seperti penambangan karang untuk koleksi, bahan bangunan atau jalanan, dan pemanenan biota karang yang merusak karang. Yang ketiga yaitu pembangunan pesisir yang menyebabkan degradasi lingkungan, seperti reklamasi pantai, penembangan hutan, pengerukan, kegiatan pertanian, penambangan pasir laut, serta industri buangan limbah atau sampah. Yang keempat yaitu peningkatan suhu perairan atau global warming. Apabila terumbu karang yang terpapar suhu tinggi dalam durasi yang cukup lama dapat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. Pada slide ini ada beberapa contoh aktivitas manusia
yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Faktor yang kedua yaitu faktor alam. Yang pertama, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, dan tsunami. Yang kedua, pemangsaan alami oleh predator karang seperti siput laut dan bintang laut. Yang ketiga, perubahan salinitas akibat banjir air tawar dari daratan atau melelehnya gunung es akibat pemanasan global. Yang keempat, aktivitas organisme lain yang menyebabkan degradasi kapur kerangka karang, termaksud spesies asing yang invasif. Yang kelima yaitu penyakit karang akibat bakteri. Pada slide ini terdapat contoh faktor alam yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, yaitu terjadinya banjir di kota Ambon pada tahun 2012. Hal ini menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Apabila terjadi kerusakan pada terumbu karang, sebaiknya kita melakukan upaya rehabilitasi terhadap terumbu karang. Salah satunya yaitu menggunakan transplantasi karang. Ada beberapa metode pada transplantasi karang. Yang pertama, metode patok. Menggunakan patok kayu tahan air atau besi yang dicat anti karat, kemudian ditancapkan di dasar perairan. Yang kedua yaitu metode jaring. Menggunakan jaring atau tali iris yang berukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, metode jaring dan substrat. Menggunakan jaring yang dilengkapi dengan substrat terbuat dari semen, keramik, atau gerabah dengan ukuran 10 x 10 cm. Yang keempat yaitu metode jaring dan rangka, di mana menggunakan rangka besi anti karat berukuran 100 x 80 cm dengan ujung-ujungnya terdapat kaki masing-masing sepanjang 10 cm. Pada bagian atas ditutupi oleh jaring. Yang kelima yaitu metode jaring, rangka, dan substrat. Merupakan metode transplantasi berupa perpaduan antara metode jaring dengan substrat. Diameter substrat lebih kurang 10 cm dengan tebal 2 cm dan panjang patok 5-10 cm. Adapun proses metode transplantasi karang. Yang pertama, contoh meja atau rak untuk transplantasi karang. Kemudian gambar yang kedua merupakan substrat karang dan pemasangan substrat pada rak atau meja dengan menggunakan kabel ties. Selanjutnya, pada gambar ketiga, proses induk karang yang dipotong-potong menjadi fragmen menggunakan gunting baja. Gambar selanjutnya merupakan pemangsangan fragmen karang pada rak atau meja menggunakan kabel ties. Kemudian pada gambar terakhir yaitu contoh penandaan atau label pada karang transplantasi. Adapun manfaat dan kegunaan transplantasi karang. Yang pertama, mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak. Yang kedua yaitu di Guam, transplantasi karang telah digunakan untuk mengganti karang yang mati akibat aliran air panas dari pembangkit listrik. Yang ketiga di Singapura, transplantasi karang digunakan untuk menyelamatkan jenis karang yang habitatnya direklamasi. Yang keempat di Florida, transplantasi karang telah digunakan untuk mempercepat dan memperbanyak tutupan karang. Yang kelima di Teluk Akaba, transplantasi karang digunakan untuk mempertinggi nilai ekonomi lokasi wisata bahari. Metode transplantasi karang memiliki tingkat keberhasilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wibowo AS 2009 mengumumkan tingkat keberhasilan transplantasi karang jenis Stylopora pistillata dan Poecilipora verrucosa di perairan Pulau Karya, Kepulauan Seribu mencapai 90 hingga 100%. Kemudian Jipriyandi DKK 2013 mengungkapkan bahwa pertumbuhan karang Acropora
cellulosa dengan teknik transplantasi pada ukuran fragmen yang berbeda mengalami tingkat keberhasilan 71 hingga 100%. Upaya rehabilitas terumbu karang yang kedua yaitu menggunakan metode terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan mampu menyediakan tempat bagi karang berkoloni dan berbagai jenis organisme laut. Contohnya yaitu bola-bola karang atau reef ball dan bioreftek. Bola-bola karang atau reef ball merupakan struktur berbentuk bola yang umum digunakan untuk membangun struktur buatan. Yang kedua yaitu bioreftek. Bioreftek merupakan jenis terumbu karang buatan alami yang tekniknya dengan memperbanyakkan karang dengan media tumbuh berupa batok kelapa sebagai tempat menempel hewan atau larva planula karang individu baru. Metode yang ketiga yaitu biorok. Biorok merupakan teknik terumbu karang buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka kokoh yang dialiri oleh arus listrik tegangan rendah. Saat ini ada lebih dari 20 proyek biorok di seluruh dunia, namun yang tersebar dan paling inovatif ada di Indonesia. Kini dilakukan pengembangan biorok dengan menggunakan sumber listrik dari energi alternatif, seperti yang dilakukan di Pemutaran Bali. Setelah kita mengetahui beberapa metode upaya rehabilitasi pada terumbu karang, selanjutnya kita melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap transplantasi karang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi anakan di rak meja transplantasi sehingga dapat mengurangi angka kematian dan menjaga laju pertumbuhan optimal. Adapun beberapa bentuk pemeliharaan dan pemantauan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembersihan terhadap sedimen yang mengendap dan organisme biofouling khususnya alga yang menempel pada bibit fragmen dan media transplantasi atau rak meja. Yang kedua yaitu memisahkan karang yang mati dari karang yang masih hidup. Yang ketiga, menata tegakan anakan yang terlepas dari rak-rak transplantasi. Yang keempat, waktu kegiatan perawatan dilakukan sejalan dengan pengamatan dan disesuaikan dengan kondisi perairan. Yang kelima, kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengetahui kondisi karang yang ditransplantasi, mengetahui survival rate karang yang ditransplantasi, serta mengetahui laju pertumbuhan karang. Itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.